Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Hartono, mahasiswa Universitas Terbuka Mataram. Pada video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman dari tugas 1 dan tugas 2 pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Saya akan menjelaskan permasalahan pada pelayanan publik pada proses pembuatan surat keterangan catatan kepolisian melalui aplikasi Super APV Polri, beserta analisis teorinya hingga solusi inovatif berbasis integrasi digital yang saya tawarkan. Identifikasi masalah pelayanan publik. Masalah yang saya angkat berawal dari pengalaman pribadi ketika mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk adik saya yang sedang sekolah di luar daerah. Seperti yang kita ketahui saat ini, pelayanan SKCK sudah bisa diproses melalui aplikasi digital milik Polri, yaitu Super APP Polri yang bisa langsung di-download di Play Store di HP. Namun, dalam proses pengajuan, terdapat syarat baru yang menimbulkan persoalan, yakni kewajiban memiliki BPJS Kesehatan yang masih aktif. Bagi sebagian masyarakat, syarat ini terasa sangat memberatkan. Banyak warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS dikarenakan karena faktor ekonomi, BPJS tidak aktif karena sedang menunggak, dan ada pula yang belum memahami cara pendaftarannya. Padahal, status kepesertaan BPJS tidak memiliki hubungan langsung dengan fungsi utama dari SKCK tersebut, yaitu sebagai catatan kepolisian. Akibatnya banyak warga gagal melanjutkan proses pembuatan SKCK sehingga layanan publik menjadi terhambat dan menimbulkan persepsi pelayanan yang tidak adil serta mengurangi kepercayaan publik terhadap digitalisasi layanan Polri. Analisis masalah berdasarkan teori pelayanan publik. Jika kita analisis dari perspektif teori pelayanan publik, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan tersebut. Pertama, menurut Kemenpan RB nomor 63 tahun 2023 tentang pelayanan publik, di mana layanan harus memenuhi prinsip transparansi, kesederhanaan, atau tidak berbelit-belit, dan kesamaan hak. Dalam hal ini, tidak membeda-bedakan antara yang punya BPJS aktif maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa syarat BPJS jelas bertentangan dengan asas non-diskriminatif. Kedua, model implementasi kebijakan George Edward III. Kegagalan implementasi bisa terjadi karena 4 faktor. Yang pertama, komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan kurang jelas. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya tidak semua masyarakat bisa memiliki BPJS. Yang ketiga, disposisi atau sikap pelaksana. Dalam hal ini, penafsiran petugas tentang aturan berbeda-beda. Yang keempat, birokrasi. Dalam hal ini, koordinasi antar lembaga masih belum optimal. Ketiga, berdasarkan konsep good governance. Hal ini di mana pemerintah wajib memberikan pelayanan yang adil, inklusif, dan dapat diakses oleh semua warga negara. Namun dalam kasus ini, hanya warga yang memiliki BPJS aktif yang dapat menikmati layanan sehingga prinsip keadilan sosial masih belum terpenuhi. Solusi inovatif model integrasi layanan publik inklusif atau MILPI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditawarkan solusi inovatif bernama model integrasi layanan publik inklusif atau disingkat MILPI. Konsep ini pada dasarnya mengintegrasikan beberapa database layanan publik seperti Super APP Polri, data Dukcapil, serta data terpadu kesejahteraan sosial,
dari Kementerian Sosial atau sekarang biasa disebut DTSEN. Inti dari model MILPI ini adalah yang pertama, persyaratan BPJS yang masih aktif sudah tidak lagi diwajibkan, melainkan hanya opsional saja. 2. Validasi identitas dapat langsung dilakukan melalui Dukcapil menggunakan nomor induk kependudukan. 3. Warga miskin dapat menggunakan data DTKS atau surat keterangan tidak mampu sebagai bukti kelayakan untuk mendapatkan layanan. 4. Sistem menyediakan link untuk pendaftaran BPJS bagi warga yang ingin mendaftar. Akan tetapi hal tersebut tidak akan menjadikannya penghalang bagi layanan untuk pembuatan SKCK. 5. Aplikasi harus dilengkapi fitur feedback agar masyarakat bisa memberi nilai, saran, dan evaluasi terhadap aplikasi. Model MILPI ini menempatkan teknologi sebagai alat inklusi bukan sebagai hambatan layanan. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa mengakses layanan SKCK tanpa diskriminasi administratif. Analisis solusi menggunakan teori pelayanan publik. Berdasarkan teori New Public Service atau NPS, menurut Den Hart dan Den Hart, pemerintah harus melayani warga negara dengan pendekatan humanis, bukan sekedar prosedural. Model integrasi layanan publik inklusif selaras dengan prinsip New Public Service di antara yang pertama, berorientasi pada warga negara atau citizen-oriented service. Dalam hal ini, mengakses SKCK melalui Super APV Polri tidak lagi ditentukan oleh kepesertaan BPJS, tetapi oleh hak warga negara atas pelayanan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi publik. Adanya mekanisme feedback dalam aplikasi memungkinkan masyarakat menilai dan mengusulkan perbaikan layanan. 3. Menjaga keadilan dan inklusivitas. Pelayanan digital tetap dapat diakses oleh kelompok kurang mampu tanpa harus memenuhi syarat administrasi yang memberatkan. Kemudian analisis berdasarkan perspektif Edward III. Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 variabel utama. Yang pertama, komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan harus lebih jelas dan konsistensi antar instansi. Yang kedua, sumber daya. Implementasi model integrasi layanan publik inklusif atau MILPI memerlukan sumber daya manusia yang paham akan digitalisasi, infrastruktur teknologi, dan data antar instansi yang aman. 3. Disposisi pelaksana. Dalam hal ini, petugas harus memiliki pemahaman terhadap asas inklusivitas pelayanan. Yang keempat, struktur birokrasi. Agar lebih kolaboratif, tidak hanya hierarkis tetapi juga horizontal antar lembaga. Selanjutnya, konsep good governance menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta menjunjung keadilan sosial dan supremasi hukum. Dalam konteks pelayanan publik, prinsip good governance mengharuskan pemerintah memberikan layanan yang setara dan dapat diakses oleh semua orang serta terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Melalui penerapan MILPI ini, semua itu akan dapat terwujud menjadi lebih cepat, tepat, dan dapat diakses oleh semua warga tanpa memandang kondisi ekonominya. Strategi implementasi dan potensi hambatan. 1. Aktor pelaksana. Untuk menerapkan MILPI, berbagai aktor pelaksana harus terlibat. Di antaranya
Polri menjadi pelaksana utama, BPJS menyediakan data kepesertaan, Dukcapil memverifikasi identitas, Kemensos menyediakan data DTKS atau data sen, Kominfo menjamin keamanan data, sedangkan Kementerian FAN-RB dan Ombudsman mengawasi pelayanan publik. 2. Tahapan. Adapun tahapan dalam implementasi MILPI mencakup 5 langkah. Yang pertama, harmonisasi regulasi dan kebijakan. 2. Pengembangan sistem digital yang terintegrasi. 3. Sosialisasi publik dan literasi digital masyarakat. 4. Implementasi bertahap dan monitoring awal. 5. Evaluasi perbaikan berkelanjutan dan replikasi inovasi. Adapun hambatan yang mungkin muncul adalah integrasi data administrasi, rendahnya literasi digital, serta kesiapan aparatur. Namun, semua hambatan ini dapat diatasi melalui pelatihan SDM, penguatan koordinasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai penutup, persoalan pelayanan SKCK melalui Super APP Polri menunjukkan bahwa digitalisasi tidak boleh menambah hambatan bagi masyarakat. Dengan solusi MILPI, pelayanan SKCK dapat menjadi lebih inklusif, adil, efektif, serta sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern. Semua gagasan ini dapat menjadi masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.